Satu, dua, tiga, empat. Bu Heni udah bisa, udah nyambung. Bu Rina udah masuk lagi ya? Sudah Bapak. Oke, kita sambil aja ya, sambil nunggu Pak Mamun. Pak Mamun nyangkut di mana ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekam ya, saya rekam buat laporan. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di Lokakarya ke-9 dan kita sedang berada di breakout room. Dan di sini kita akan berbicara tentang, pertama nanti akan saling berbagi cerita tentang rencana tindak lanjut yang sebetulnya ini sudah dikerjakan di Loka ke-8 dan sudah kita diskusikan juga. Pada pagi ini kita punya waktu 40 menit akan saling bercerita kembali. Nanti satu orang dapat jatah waktu 5 menit untuk menceritakan kembali rencana tindak lanjutnya tentang rencana kerja program di sekolah, rencana kerja pengembangan diri. Kemudian nanti setelah ini kita akan sama-sama menyusun rencana tindak lanjut tentang manajemen resikonya. Jadi setelah kemarin kita menyiapkan rencana tindak lanjutnya, ada program-program yang akan kita buat setahun ke depan. Kemudian kita akan menerawang atau apa ya, memprediksi kira-kira resiko apa yang akan dihadapi. Nanti ada instrumen yang bisa dikerjakan untuk mengukur manajemen resiko. Ini ke-8 juga sudah ya. Kemudian setelah RTL kita dipresentasikan, nanti ada masukan dari teman-teman yang lain. Kemudian sudah tergambarkan manajemen resikonya. Nanti terakhir ibu-ibu membuat plan ulang tentang RTL itu. Jadi setelah terukur kan nanti ini resikonya seperti apa, yang rasional untuk dilaksanakan apa, yang kemungkinan akan mendapatkan hambatan yang besar itu yang mana, sehingga kita akan bisa menyusun RTL yang lebih rasional untuk dilaksanakan di program setahun ke depan. Ini nanti sebetulnya salah satu program Bapak Ibu di guru penggerak yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Oke, sekarang kita mulai saja sesi berbagi, bercerita tentang RTL yang sudah ibu-ibu buat. Boleh singkat, padat, jelas. Tidak harus 5 menit sebetulnya, tapi kalau maksimalnya 5 menit. Nanti setelah itu bergiliran, terakhir boleh kita saling menanggapi. Atau mau satu orang yang tanggapi? Atau terakhir saja? Satu orang tanggapi aja kan biar cepat. Cuman kalau satu-satu tanggapi takutnya makan waktu yang panjang. Yang lain belum, nanti ini panjang. Jadi mending pertama presentasi dulu semuanya, nanti terakhir ditanggapi. Oke, silakan siapa yang mau jadi korban pertama? Saya stop screen dulu ya. Bapak Ibu boleh sambil menunjukkan apa itu artefaknya, ya. Boleh sambil menunjukkan artefak yang dibuatnya. Saya tutup dulu share screen-nya. Yang mau share screen silakan. Saya sudah bikin tapi belum sempurna, itu juga ngerangkum dari koneksi antar materi tuh. Ya, nggak apa-apa Bu. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tadi begadang nggak nyampe gitu Pak. Nah, Pak Mamun masuk. Oke, kita tanya saja. Biarkan Pak Mamun bingung sendiri. Mamun aja duluan Pak. Oke, sebagai kehormatan, Pak Mamun ada suaranya? Pak Mamun? Santuy Pak, santuy. Pak Mamun ada suaranya. Sebagai kehormatan kata teman-teman, Pak Mamun yang pertama menyampaikan Setuju, setuju kita prank. Gimana Pak Mamun, siap pertama kali? Yang lain dulu, saya boleh nomor 2 lah, biar saya dapat gambaran. Jadi yang kedua. Yang pertama saya minta tolong Bu Ais. Ayo siapa? Yang udah sarapan biasanya yang idenya banyak. Udah, saya dulu Pak lah. Oke. Biar cepet nanti habis ini saya mau tidur.
5 menit ya, ntar saya pijit belnya kalau udah 4 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memaparkan sedikit tentang RTL, Rencana Tindak Lanjut setelah mengikuti program pelatihan ini. Yang pertama untuk di sekolah dulu ya Pak ya. Untuk di sekolah itu saya membuat, saya share screen aja ya Pak ya. Sudah muncul belum share screen saya? Sudah Bu? Ya, sebentar. Ini portofolio hasil begadang tadi malam. Di rencana program ini saya seperti ini Pak. Saya masukkan yang dari LK saja, saya masukkan ke sini. Di sini saya mencantumkan ini seperti ini Pak. Jadi untuk yang di sekolah itu saya membuat sebuah program mengenalkan budaya sejak dini. Jadi saya dari sini ingin mengenalkan budaya tradisional Indonesia kepada anak-anak, tapi juga dengan menyisipkan kesadaran akan cinta lingkungan gitu. Jadi saya inginnya selain budayanya masuk, tapi cinta lingkungannya juga masuk. Jadi di sini saya ingin membuat program anak-anak dikenalkan pada batik sejak dini, batik sederhana ya Pak, mungkin bentuknya jumputan, cuman dengan bahan-bahan dari alam, pewarnanya dari alam. Selain jumputan mungkin yang jenis kedua itu bisa ekoprint, yaitu memanfaatkan daun-daun untuk membuat cap, semacam cap begitu di kain, kemudian dikasih pewarna gitu. Di sini saya memprogramkannya bulan Januari karena saya kan pegangnya kelompok A Pak. Jadi awal-awal ini mungkin kayaknya belum bisa ya Pak kalau dari sekarang. Jadi tunggu dulu anak-anak mulai terbiasa dengan motorik halusnya, sudah mulai bagus, sudah terbiasa dengan kondisi sekolahan, sudah mulai nyaman, jadi lebih mudah untuk pelaksanaannya. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang keduanya itu saya ingin membudayakan hidup bersih. Pembiasaan positif, hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, tapi juga tetap nanti di akhirnya itu bisa memanfaatkan sampah itu sendiri. Jadi sampah itu dipilah, ada yang organik, anorganik, plastik, kertas, seperti itu dipisah. Jadi menimbulkan kesadaran anak sejak dini bahwa ini tuh sampah, kalau dibiarkan itu akan kotor, akan merusak lingkungan, bisa menimbulkan bencana. Jadi harus dikelola dengan baik. Jadi anak-anak dikenalkan dari awal, ini sampah plastik bisa didaur ulang, jadi bisa dikumpulkan, nanti dibuangnya di tempat yang bisa juga diberikan kepada orang yang mencari plastik itu kan menimbulkan juga rasa empati seperti itu. Kemudian untuk yang sampah-sampah yang organik yang bisa untuk pupuk, mereka dipahamkan sedari anak-anak gitu ya Pak. Kemudian ini programnya itu dimulai di bulan Oktober karena saya pikir September ini masih banyak tugas lain di sekolah yang belum rampung, jadi saya pikir Oktober mulai tenang dan sudah mulai bisa dilaksanakan. Jadi saya ingin nanti membuat 3 tempat sampah, jadi nanti dipisah sampahnya di sekolah, itu tidak satu tempat sampahnya. Nanti sejauh ini saya baru ngumpulin ada 3 ember besar bekas kayak cat yang 25 kilo itu, nanti itu akan dibuat tempat sampah, diberi tulisan dan diberi gambar-gambar. Itu untuk yang di sekolah. Kemudian untuk yang di 1 menit lagi Bu Rin. Habis. Untuk yang di lingkungan komunitas ya Pak. Yang di komunitasnya saya ingin melakukan pelatihan. Aduh, ini mana?
pelatihan kepada rekan-rekan satu kecamatan lah dalam PKG atau dalam rapat IGTK, mengenalkan IT dasar, membuat Google Dokumen, membuat Zoom, membuat Canva sederhana, supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar baik daring maupun luring. Ininya saya harapkan sih ya minimal 1 bulan sekali lah pelaksanaannya. Kemudian yang keduanya, meningkatkan pemahaman para guru akan pemanfaatan aset. Jadi selama ini kan guru-guru sering banyak mengeluh dan tidak melihat aset yang ada di lingkungannya. Jadi saya ingin menanamkan mindset bahwa di sekolah dan di diri kita itu ada aset yang bisa digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin itu Bapak dari saya yang RTL-nya. RTL aja kan Pak ya? Ya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mohon tanggapan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu RTL Bu Rina ya. Tapi belum tampak itunya, artefaknya belum ditunjukin. Kan tadi katanya RTL-nya aja. Ya sih, waktu kita memang agak mepet tadi karena pembukaan pengelompokannya agak sulit, jadi agak hampir setengah jam. Buang waktu. Buang waktunya. Oke, nanti kita rapel saja tepuknya. Sekarang siapa yang mau jadi korban berikutnya? Pak Makmun tadi janji kedua dia. Pak Makmun tadi minta kedua Pak. Pak Makmun, simpan dulu piringnya. Simpan dulu Pak Makmun. Hilang itu Pak Makmunnya hilang. Isue Bu Heni Bay dulu. Ya. Yang di-share apa Pak? Google Site? Google Site sama RTL-nya boleh. Di waktu yang 5 menit itu. Aduh, RTL-nya tuh adanya di handphone. Google Site aja Pak. Ditalar aja. Tadi juga Bu Heni kayaknya, Bu Rina juga kayaknya lebih lancar tanpa share screen. Waktu pendampingan lancar banget berceritanya. Ini grogi Pak, grogi buka Google Site-nya. Silakan, Bu Heni boleh mau seperti apapun silakan. Ya. Klik apa share screen-nya tuh? Ayo. Present now. Presentnya Pak. Ya, presentasi sekarang atau present now. Kolom ini tombol paling tengah. Layar apa juga? Gmail pindah ke room ini. Pindah ke room kecil. Tadi Tak muncul sih Pak. Yang muncul, oke, ditalar aja deh pakai kata-kata nggak apa. Setelah ini siap-siap Bu Nur ya. Keluar nggak Pak? Nah, udah. Oke, sudah muncul. Oke, udah siap Bu Hen? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semua. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang RTL sekaligus program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Untuk yang kegiatan Tuh ya, jadi tidak lancar kalau pakai ini ngomong. Jadi tidak fokus bener Pak asli. Kemarin nggak pakai ini lancar banget berceritanya. Dari ini dulu. Soal jadi mana ya satunya ini. Dari kelanjutan untuk aksi nyata yang 1.1 tentang di sana sebelumnya saya sudah membuat sebuah program tentang permainan tradisional ya Pak, yang selama pendidikan PT guru penggerak ini, dan program ini akan dijadikan program rutin, yaitu setiap di kegiatan Sabtu Ceria
di mana dalam satu ceria ini setiap kelas mendapat giliran untuk melaksanakan yang namanya permainan tradisional. Karena kami ada 5 kelas, maka itu akan diurutkan mulai dari kelompok bermain dulu minggu pertama, nanti minggu berikutnya untuk kelompok A1, minggu selanjutnya ke A2, B1 dan B2 seperti, dan terus berputar untuk kegiatan permainan tradisionalnya yang sudah dilaksanakan, dan program selanjutnya alhamdulillah di A1 kemarin sudah dilaksanakan karena kebagian di minggu kemarin mendapatkan jadwal untuk permainan tradisionalnya, dan karena daring jadi saya sampaikan ke orang tua melalui grup WA bahwa di rumah untuk kegiatan satu cirianya anak-anak bermain permainan tradisional, dan ini sudah ada videonya, ada di Classroom. Karena A1 saya memakai Classroom, jadi orang tua menguploadnya tidak melalui WA, tapi dan selanjutnya yang untuk kepada murid yaitu program Cantul Raudah dan juga mengenal huruf hijaiyah atau mengaji dengan teknik mudah dan menyenangkan menggunakan metode tilawati. Dan itu alhamdulillah akan dilakukan di September ini. Karena itu belum ada dokumentasinya, yang ada adalah kegiatan gurunya dulu. Kemarin saya mengusulkan metode ini ketika sebelum awal tahun ajaran baru, dan alhamdulillah disambut baik dengan kepala sekolah, dan akhirnya kemarin baru terlaksana untuk melaksanakan pelatihan untuk gurunya dulu di hari Ahad kemarin, hari Minggu tanggal 22 Agustus kami sudah mengikuti pelatihan metode tilawati untuk PAUD. Metode tilawat untuk PAUD-nya sudah dilaksanakan, dan kami sedang menyusun. Hari ini tuh harusnya rapat, tapi saya nggak ikut karena ada loka 9 rapat untuk memulai kegiatan tersebut, dan dilaksanakan ini di kegiatan PAI pagi. Jadi kegiatan PAI pagi itu nanti untuk anak-anak ada sholat duha bersama di pagi hari, dan juga penerapan metode tilawati, yaitu mengenalkan mengaji kepada anak dengan mudah dan menyenangkan, serta memakai nadanya yaitu nada ros, nada yang paling dasar sebagai bentuk fondasi awal kepada anak-anak, karena sebetulnya anak-anak itu, semua anak punya potensi untuk mengaji dengan indah gitu, seperti itu gambarannya. Dan tidak, berharapan kami anak-anak tidak lagi membaca huruf hijaiyahnya dengan terbata-bata, artinya dengan ada step huruf gitu. Jadi ada ketukan yang enak didengar, tapi panjang pendeknya betul gitu. 1 menit lagi dari dari mulai doa juga. Terus untuk program gurunya atau komunitas di sekolah, saya sudah membuat program bahwa setiap hari Sabtu akan menggalakkan tentang ini keterampilan ber-IT-nya untuk gurunya, terutama untuk yang berkaitan dengan administrasi sekolah, yang caranya yaitu mengajarkan kembali Papillon, aplikasi Papillonnya pada setiap guru, setiap individu gurunya, seperti itu. Dan untuk hari Jumatnya lebih kepada kegiatan keagamaannya. Dan untuk program yang keluar mungkin nanti di kegiatan PKG atau gugusnya, karena saya adanya di gugus. Kalau PKG itu yang pertama saya lebih ke gugusnya, mungkin nanti di gugusnya akan kalau sudah aktif lagi di sana saya akan berbagi materi tentang CGP ataupun tentang IT-nya yang lebih kepada modelnya
saya membuat pembelajaran video pembelajaran seperti itu, dan itu sebenarnya sudah diprogramkan Pak untuk yang paguyuban, cuman kemarin nggak jalan. Saya sudah ditunjuk Ibu untuk akan mengisi di program paguyuban khusus TK negeri dan SATAP itu untuk materi tentang video pembelajaran seperti itu. Mungkin Metno. sudah cukup Pak waktunya. Udah habis waktunya. Oke. Oke, terima kasih Bu Heni. Saya jadi ingat waktu dulu pembekalan pertama menjadi calon pendamping. Itu ngomong lagi asik jadi selalu berhenti. Oke, berikutnya Bu Nur Hidayah. Sepertinya sudah tidak kuat ingin presentasi. Silakan Bu Nur. Itu nunggu Pak Makmun barangkali nongol itu. Nanti udah Bu Nur, nanti Bu Ais ya. Sudah kelihatan. Asik. Udah. Udah bisa, Bu. Cakep. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya buat portofolionya berbeda dengan yang di Gulsite ya. Saya ini coba rangkum. Yang pertama saya lihat dari pembelajaran di modul 1.1 itu kan kita melihat dari mengkomunikasikan kepada komunitas praktisi sekolah tentang pendidikan guru penggerak. Di sini yang pertama langkah awalnya kolaborasi dengan pengawas dan kepala sekolah, komunitas praktisi sekolah, pembimbing, kemudian dengan KKG itu alhamdulillah sebagian sudah terlaksana, dan langkah plan ulangnya, perbaikannya saya mungkin harus lebih ada pendekatan dengan ketua KKG atau saya akan mencoba dengan ketua PGRI untuk memasukkan atau membuat rencana jadwal untuk ibaratnya pemberian pengalaman saya tentang CGP. Nah, kemudian kolaborasi dengan orang tua siswa, alhamdulillah sudah direspon dengan baik dan didukung 100% oleh orang tua murid. Hanya saya akan lebih memaksimalkan lagi program-program yang belum saya laksanakan, seperti pelatihan membuat CIMED untuk wali murid, karena kebanyakan wali murid itu belum punya aplikasi GMAT, dan termasuk gurunya juga download GMAT itu belum paham, kadang terkendala ada HP Android-nya itu tidak muat untuk download aplikasi GMAT. Jadi ini tantangan bagi saya, bagaimana caranya setidaknya sekalipun tidak 100% orang tua paham tentang GMAT dan kegunaannya. Ini terutama kegunaannya adalah di waktu kegiatan daring 1 bulan sekali minimal itu kita harus mencoba. Jadi di sini tantangan saya yang baru belum terlaksana, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran, alhamdulillah sebagian rencana yang sudah saya buat itu sudah terlaksana, hanya satu yang kemungkinan harus di-plan ulang di masa pandemi ini. Saya tidak boleh atau tidak bisa menerapkan program karya wisata yang berbasis lingkungan. Karena kebiasaan saya dulu sebelum pandemi itu, karya wisata itu selalu ada setiap minimalnya 2 minggu sekali, minimalnya sebulan sekali, lebih seringnya 2 minggu sekali. Itu saya selalu mengajak anak keluar, entah ke lapangan, ke masjid, ke peternakan, ke pasar, atau kemanapun.
Nah ini belum saya ganti dengan cara apa di masa pandeminya. Mungkin saya akan mencoba dengan cara seperti membuat video-video yang sudah lalu gitu, menampilkan ke anak-anak yang sekarang. Nanti saya akan coba memperlihatkan ke anak-anak kalau dulu itu kegiatan di TK Pertiwi itu ada karya wisata di sini, karena kebetulan saya masih menyimpan dokumen video ketika di pasar, ketika di perkebunan, ketika di lapangan itu saya masih menyimpan arsipnya, dan mungkin itu sebagai pengganti karya wisata ke anak-anak yang sekarang masih masa pandemi, belum tatap muka full. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi dari RPPH-nya sini, saya sekalipun RPPH yang sekarang yang kita gunakan di TK itu belum diferensiasi, dan mungkin ini saya masih bertanya-tanya apakah RPPH diferensiasi ini boleh dibuat untuk kurikulum pribadi TK Pertiwi, ibaratnya seperti itu kan, karena kita kan masih mengacu ke yang umum dari GTK. Dan di sini nanti kalau misalnya RPPH berdiferensiasi ini saya ajarkan ke teman sejawat dan bisa saya perlihatkan ke IGTKI, mudah-mudahan ini masuk. Sebenarnya kalau untuk RPPH diferensiasi itu kita harus masuknya ke IGTKI kabupaten, karena persetujuan dan ibaratnya kesepakatan untuk digunakan atau tidaknya itu ada di ketua IG kabupaten dan kecamatan. Kalau misalnya pun tidak disetujui, mungkin ini akan saya pakai untuk diri sendiri, untuk kurikulum TK Pertiwi Kelangenan. Mudah-mudahan saya lanjutkan RPPH diferensiasi dan KSE-nya. Nah, kemudian kemudian aset sekolahnya di sini. Tadi aset sekolahnya aset dari guru, dari lingkungan sekolah, dari agama, politik dan lainnya. Itu kami akan berusaha memperdayakan lagi, memberdayakannya lagi. Mudah-mudahan dari 7 aset itu saya bisa mengaplikasikannya dan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ini rencana perbaikannya. Dari semua yang saya jelaskan di atas, mudah-mudahan saya terus mencari kekurangannya di mana, apa yang perlu ditingkatkan, apakah dari segi manajemen risikonya, biaya dan keamanan dan segala sesuatunya bisa saya kondisikan agar semua pembelajarannya berbasis pada murid, program sekolahnya berbasis pada murid dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang ada di tahapan baca, entah dari penggalian datanya, langkah-langkahnya menggunakan tahapan bagja dan coaching. Nah, itu mungkin rencana tindak lanjut manajemen risiko dan plan ulang RTL. Mudah-mudahan ke depannya saya terus memperbaiki apa yang masih kurang dan yang perlu disempurnakan. Habis. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa Bu Nong. Udah bisa share screen. Perdana. Nanti lebih pede kan di Pertiwi ngajak teman-temannya untuk Zoom meeting. Oke, berikutnya Bu Aisyah sudah ada. Sudah
siap nih. Bu Isa jangan deg-degan ya karena lihat Bu Nung susah membuka share screen. Silakan, saya beri kesempatan untuk Bu Aisyah. Silakan, mau share screen ya Bu Ais? Bapak, Hmm. nggak usah pakai, nggak apa-apa ya Pak? Oh, nggak apa. Presentasinya. Nggak apa-apa. Burin, boleh kan Burin? Boleh. Apa sih yang beda buat Bu Ais? Apa sih yang nggak boleh buat Bu Ais? Bingung. Bu, kemarin saya nganter Bu Ais sampai ke rumahnya. Jadi sekarang udah tahu rumah Bu Ais. Kapan-kapan kita serbu. Enggak, main semuanya. Burin Ya. main sini. Silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih punya Pak teman-temannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada semuanya. Saat ini ya saya sebetulnya sudah membuat RTL teman-teman Bapak. Bukan RTL, maksud saya ada portofolio. Tetapi portofolio yang saya bikin semalam itu tidak ada RTL-nya mungkin ya. Di dalamnya saya bikin itu tentang aksi nyata Pak, saya portofolionya. Makanya di saat saya disuruh untuk menggambarkan RTL, kedangdapan, keder, bingung. Karena memang portofolio saya memang tidak ada, mungkin hanya kisah cerita saya saja selama di PGP. Sedangkan RTL yang akan saya sampaikan di sini itu yang sudah pernah sampaikan juga saat kemarin pendampingan itu, dan sedikit ada tambahan juga RTL saya untuk beberapa bulan ke depan. RTL saya di sini yang sudah sempat sampaikan juga, pertama tentang memanfaatkan barang bekas, yaitu yang berupa koran, seperti yang saya sampaikan bahwa saya sangat tertarik dengan yang pernah disampaikan oleh Bu Rin kemarin. Itu saya coba untuk menggunakannya. Barang bekas di sini adalah koran sebagai pengganti kertas lipat yang mungkin satu ekonomis, juga mudah didapat. Bentuknya juga ukurannya nggak terlalu kecil, nggak seperti kertas lipat, lebar dan bisa digunakan di apa saja mungkin ya. Sedangkan kalau kertas lipat itu cenderung ke ukuran lebih kecil, meskipun keunggulannya adalah kita bisa menyampaikan pada anak-anak dengan kertas lipat tuh ada pendidikan warnanya di sana. Karena memang kertas lipat itu macam-macam warna, jadi mungkin anak-anak akan lebih senang dengan kertas lipat. Tapi di sini saya akan ikannya dengan menggunakan koran. Mungkin dianya lebih lebar, lebih besar, sehingga bisa digunakan untuk kreasi apa saja. Itu RTL yang sudah saya sampaikan kemarin di pendampingan. Namun juga saya berpikir kembali di TKM itu setiap sebelum masa pandemi ini kita biasa mengadakan istilahnya pramuka kecil. Pramuka kecil ini seperti lainnya orang-orang desa itu ada semacam ya. Nah, di masa pandemi ini akan saya galakan kembali pramuka kecil ini, karena kami setiap hari Kamisnya itu kebetulan seragamnya itu bukan pramuka, tidak ada batik, tapi di TK kami itu menggunakan seragam pramuka sebagai perwujudan bahwa depan bahwa pramuka ini untuk sekolah hanya mungkin akan dipakai dan seterusnya. Makanya dari usia dini saya perkenalkan bahwa pramuka itu penting karena di dalamnya banyak maknanya untuk melatih kemandirian, untuk
melatih sosialisasi, kemudian gotong royong, saling berbagi dan sebagainya. Nah, itu saya terapkan juga setiap tahun. Kalau sebelum masa pandemi itu ada kema. Nah, RTL saya untuk tahun ini juga akan saya galakan kembali. Cuman karena saat ini pandemi, kalau biasanya itu pure satu sekolah itu 1 hari. Nah, untuk pandemi ini saya akan bagi dua season. Jadi nanti makan waktu 2 hari, satu kelompok. Saya akan bagi dua untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Nanti dalam RTL ini akan saya galakan kembali. Kenapa saya kecil ini sebagai RTL saya di CGP ini? Satu, di samping untuk melatih kemandirian, jiwa sosial anak mungkin akan muncul di sini. Mereka akan lebih menghargai teman, mereka akan merasa tidak bergantung sama orang tua, tidak bergantung sekali dengan orang tua, karena selama ini mungkin karena masih baru, jadi mereka selalu tidak melepas dengan orang tuanya. Makanya saya mencoba untuk lebih mandiri lagi. Anak-anak saya jauhkan dari orang tua. Tapi yang mudah berhasil. 1 menit lagi. Dalam kecil ini, itu ada nilai yang terkalahkan, menurut saya itu sangat bagus. Mereka mau berbagi. Karena saya ajarkan di dalamnya, dari makanan ini kita bagi ke teman-teman, dari sini kita bagi ke yang lain. Itu jadi sosialisasinya mungkin akan mendapatkan jiwa gotong royongnya, kemandiriannya apalagi mau berbagi, dan juga yang terpenting lagi adalah anak tidak mau bergantung dengan orang tua lagi. Sekarang mungkin akan lebih dekat dengan guru dan teman-temannya. Habis Bu Ais waktunya. Memang sudah cukup itu yang akan saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu lagi. wabarakatuh. Udah nggak. Komunitas Oke, kita praktisinya kasih belum ya hebat Pak? dulu deh Aduh. buat semuanya. Mana layarnya? Lemes. Pak, komunitas Bu Heni, praktisinya mana, Bu Heni? sudah saya sampaikan ya ke rekan-rekan ya Pak ya. Ya. Oke, untuk Bu Ais dan kita Tambahan semua sedikit. tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. 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 Oke, makasih Bu Ais. Oke, ibu-ibu semuanya, karena Pak Mamun masih diculik Syahrini, jadi sambil kita nunggu, kita di sini Masya Allah. seperti yang sudah kita tadi sepakati. Pak Mamun kemana Pak Mamun? Setelah semua menyampaikan RTL-nya, kemudian juga artefak yang sudah dibuatnya, kita akan coba menanggapi kalau ada yang harus ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Tadi Bu Rina menyampaikan tentang kebiasaan membiasakan hidup bersih, kemudian penanaman budaya, cinta budaya. Dari Bu Heni ada metode cantol raudoh. Mohon maaf ya kalau agak berisik. Kemudian Ibu mangga lejeng. Nah, iklan. Bu Heni tadi Metode tilawati ya, Bapak. oh tilawati ya, tilawati sama Ya. Tilawati sama cantol raudoh. Papilon. Tapi saya mau tasnya aja. Nggak punya. Makanya mau. Tas papilon. kalau Bundung tadi ada karya wisata, kemudian 7 aset yang akan dikembangkan. Itu bagus tuh 7 aset tadi, bagaimana memanfaatkan semua aset yang kita miliki, termasuk kalau di situ ada ustadz dan sebagainya juga bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan, memperkaya hasanah sekolah kita. Yang Bu Ais
lebih ke pramuka cilik tadi yang banyak dipaparkannya, kemudian pemanfaatan barang bekas. Silakan, ada yang mau menanggapi siapa? Silakan. Ada? Saya mau Oke, Bu Nung. saya mau menanggapi Bu Ais. Bu Ais, mana Bu Ais? Oh, ada. Silakan. Menanggapi saya ingin bertanya. Jangan banyak ya, Saya ingin bertanya sama Bu Ais. Selama ini kebanyakan yang saya tahu itu di TK itu tidak ada pramuka dan hanya ada polisi sahabat anak. Ya seragamnya tuh adanya kan polisi sahabat anak. Nah sekarang saya salut sama Bu Aisyah memanfaatkan dari TK memakai seragam pramuka agar kalaupun masih muat bisa dipakai sampai ke jenjang SD begitu ya. Dan kegiatan pramukanya itu maksudnya dikenalkan tidak gitu. Misalnya kan kalau kita di pramuka kan ada tepuk pramuka atau entah petualangan-petualangan yang mendekati kepramukaan itu diterapkan nggak di TK dan bagaimana pelaksanaannya, berhasil atau tidak atau seperti apa gitu. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pun bisa ditiru dan berhasil, mungkin saya juga akan menyarankan gitu, bagus. Mana Bu Ais? Iya, siap. Iya Bu Nung, makasih pertanyaannya. Untuk pramuka di TK saya itu sebetulnya setiap tahun itu sudah sering dilaksanakan Bu. Maksudnya pramuka kecil ini atau kema kecil ya Bu ya. Itu sebelum masa pandemi itu sudah sering melaksanakan. Hanya beberapa tahun kemarin saja sempat off ya karena kondisi yang seperti ini. Jadi pelaksanaannya itu anak itu pertama harus menggunakan pramuka lengkap dengan atributnya. Atributnya itu yang sederhana, yang sesederhana mungkin, nggak terlalu harus berupa apa enggak ya di sini. Nah kegiatannya dalam pramuka kecil ini, pertama memang kita sering mengenalkan tepuk pramuka karena setiap minggunya kan itu satu hari kita setiap hari Kamis menggunakan baju pramuka, bukan batik, bukan baju polisi. Dan saat hari Kamis itu juga kita sering mengenakan pramuka hanya tepuk saja yang sering saya kenalkan kepada anak-anak. Intinya kita mengenal ada loh yang namanya pramuka kepada. Cuman secara detailnya itu mungkin mereka akan lebih mengenalnya di jenjang selanjutnya. Kegiatan dalam kemah kecil itu satu hari itu dari pagi itu biasa kita upacara pembukaan istilahnya, kemudian kita nyanyi-nyanyi, ada bikin game ya yang sederhana mungkin, ini itu kayak misalkan kucing dan tikus atau apalah. Selanjutnya itu ada istilahnya kalau orang dewasa itu mencari jejak. Kalau di sini saya sarankan ke anak-anak itu hanya berkeliling ke lingkungan sekitar sekolah. Saya kasih tugas kepada anak-anak, yuk misalkan kita cari daun mangga tapi yang sudah berwarna coklat. Nah itu contohnya kayak gitu, seringnya kayak gitu. Tapi cari tugas yang berwarna coklat tapi jangan banyak-banyak, jumlahnya 5 saja. Nah, itu kita keliling, ajak anak-anak keliling, silahkan cari, terus nanti kita laporkan di stand sekolah. Terus anak suruh menghitung, bener nggak anak itu bawa daunnya 5, bahkan ada yang ada sampai banyak atau berapa. Nah, kita di situ juga kan mengajarkan kognitif, cara menghitung dari 1 sampai 5, itu contohnya. Kemudian tugas selanjutnya setelah mes atau mencari jejak itu tadi, kita makan-makan karena di situ kan banyak wali murid yang sudah menyiapkan setan. Misalkan itu ada setan minuman, ada setan makanan ringan, ada setan agar-agar atau apalah.
Nah, itu kita ajak setiap peserta. Nah, di situ kita ajarkan cara berbagi kepada ini, kasihkan ke teman ini kasihkan ke sana, ini kasih sana. Terus itu kita ajarkan kepada anak-anak juga, misalkan situ setang agar-agar, cara memotong-potong agar yang kecil. Nah, itu kita ajarkan di situ. Kan kita bikin kelompok, satu kelompok misalkan 5 anak. Nah, di situ kita ajarkan nih cara memotong agar-agar yang rapi. Nah, terus kita masukkan ke piring-piring yang kecil itu, ya piring bolu ya. Terus kita silahkan kasihkan ke mama atau ke siapa. Nah, di situ kelihatannya seperti itu, berbagi, dan mungkin hari itu juga jarang yang nempel ke mama, ke orang tua. Mereka akan lebih kepada teman dan ibu gurunya. Tujuannya apa ya, Bu Nur? Oke, bagus ya. Tapi ada pertanyaan tambahan, Bu Ais. Itu dengan manajemen risikonya kan anak-anak kan kalau dari kegiatan dari pagi sampai siang atau sampai sore itu kan kelelahan. Atau itu mungkin memerlukan biaya yang banyak. Apakah tidak ada keluhan? Dari pagi sampai jam 11. Oh, kalau jadi biasanya itu yang sering saya lakukan dari pagi sampai jam 11 saja. Tapi mereka kayaknya enggak, karena dia makanan sudah tersedia, minuman apalagi udah banyak di situ. Jadi senang aja. Lihat tuh anak-anak happy. Kalau sudah jam 11 akhirnya dengan upacara penutupan. Masuk ke tenda hanya sudah formalitas ya. Itu tenda menunggu, ada tenda-tenda kecil, saya itu biasanya ada 2 atau 3 ada tenda. Nah, itu tenda itu digunakan untuk istirahat, makan gitu ya, makanan ringan, terus minuman, susu, cara bikin itu sudah ada semua di dalam tan. Nah, itu ke dalam ya. Silakan bersosialisasi dengan teman yang lain. Dan saya saat di 11 mereka bisa bahkan yang bersih sudah selesai, nggak mau pulang. Sedikit menambahkan, Bu, boleh, tentang prasiaga. Sedikit menambahkan tentang prasiaga, mungkin buat gambar Bu Aisyah. Di pengalaman saya ketika PPL di TK Kartika Hegar Manah Bandung kemarin tahun 2019, kebetulan TK Hegar Manah itu sebagai piloting untuk kegiatan prasiaga di Jawa Barat. TK Kartika yang ditunjuk. Nah, sebenarnya memang ada di TK itu pramuka namanya prasiaga. Jadi kegiatan pramuka prasiaga ini bisa dilakukan sebenarnya di seminggu sekali untuk di sekolah seperti itu, dan itu memang ada RPP-nya juga ketika melaksanakan prasiaga. Dan kebetulan saya ikut kemarin karena lagi PPL, jadi ikut kegiatan tersebut, dan pakaiannya pun berbeda dengan pramuka yang di SD. Gitu. Kemarin karena mereka piloting, jadi dikasih dari dinas ya, kalau nggak salah dinas dari dinas pusatnya itu dikasih mereka dari piloting. Dari Kuarda. Iya, dari Kuardanya. Nah, kemudian saya ikut dan di situ ada PRP-nya, ada kegiatannya, dan kegiatan itu tidak jauh beda dengan kegiatan di ketekaan. Misalnya seperti menggunting gambar bendera, seperti, dan kegiatan awalnya pun ada upacara pembukaan. Jadi setiap pertemuan ada upacara pembukaan dan ada upacara penutupan seperti layaknya yang pramuka di SD. Tapi ini karena anak TK jadi ya sedikit lah seperti itu kegiatannya, tidak terlalu lama juga. Kemarin memang kegiatannya sama karena pilotingnya ada kelompok B, jadi kelompok B itu hari itu kegiatannya tidak yang dengan kurikulum TK-nya, tapi karena jadi sebagai piloting dia lagi bikin program itu, hari itu kegiatannya khusus pramuka dari pagi sampai jam pulang, jadi nggak lama lah, sama seperti jam belajar biasa. Dan ini mungkin
bisa di Bu Aisyah tidak setahun sekali, bukan kemahnya, tapi kegiatan pramukanya bisa diterapkan seminggu sekali di TK-nya seperti itu kalau memang sudah ada. Dan saya tahunya kayaknya Kabupaten Cirebon juga kemarin ada yang ikut, Bu Rina bukan ya? Bukan. Ya, saya ikut pelatihannya kemarin. Iya, tapi kayaknya belum di-share ya untuk ke GTKI seluruh Ya, PKTK yang ada di Kabupaten Cirebon. Janjinya dari GTK yang kemarin ikutan pelatihan di tingkat provinsi itu memberikan dengan difasilitasi oleh GTK memberikan pelatihan ke sekolah-sekolah lain. Ya kita nunggu, tapi dari sampai sekarang GTK-nya belum ngadain, ya sudah kita diam-diam. Iya, jadi kayaknya belum tersampaikan ke itu Bapak. Ini ada yang ikut ternyata dari IGTKI yang berangkat. Ya, kemarin sih waktu prasiaga gitu. Waktu saya ikut pelatihan sih emang mungkin kalau saya pribadi pas ngedengerin gitu ya, waduh ada RPP-nya udah waduh duluan gitu kan, waduh bikin RPP gitu kan. Kadang orang tuh kan yang males tuh bikin RPP-nya ya, sebenarnya kalau pelaksanaannya sih kan enak-enak aja. Jadi di sana itu bisa dilaksanakan 2 macam. RPP-nya itu boleh terintegrasi setiap hari diselipin, boleh ngambil 1 hari khusus ke pramukaan, begitu kemarin waktu pelatihan seperti itu. Dan emang besar penting ngambilnya tema apa yang dilihat di Kartika Hegama nama sederhana sebenarnya dan gampang. Ya mungkin kadang kalau teori itu lebih rumit daripada pelaksanaan kadang ya. Jadi itu masih ternyata seperti itu. Ya, kan kita juga tugas dari itu ketika PPJ, karena PPJ PPL kita ikut buat RPP-nya juga kemarin karena akan dikembalikan buat laporan ke kampus kemarin waktu PPG, jadi adalah itu yang RPP-nya. Dan pakaiannya pun kemarin dilihatin pakaian anaknya enggak? Kasih gambarnya semacam rompi gitu, terus ada juga rompi, hanya pakai rompi, jadi anak tetap pakai pakaian sekolah. Kaos. Dalamannya kaos, luarnya rompi. Terus nanti ada kayak TKK gitu, selendang biar keren gitu. Ya, ada selempangnya, terus pakai rompi. Tapi kemarin kebetulan di TK itu jadi pakai seragam sekolah dia, terus hanya pakai rompi sama topi. Topi, ya. Seragam hanya rompi dan topi. Pakai rompi, gurunya juga pakai rompi prasiaganya. Terus nanti tuh ketika anak itu ada hari ini misalnya ada poin apa, nah nanti di selempangnya itu dikasih hadiah ketika dia sudah masalah, misalnya hari ini dia melaksanakan kebersihan, ada logo kebersihan seperti itu, jadi pin-pin, jadi siapa yang simpel dikasih pin kayak di film kartun itu. Iya, jadi siapa yang paling banyak penuh di selempangnya itu. Ya, kan kalau penggalang itu lempangnya berderet, wah, serasa jadi paling keren sedih. Tapi sih kemarin enak, mengikuti kegiatan prasiaga tuh sama anak-anak sih. Karena kebetulan memang sekolahnya juga lapangannya, kalau TK Kartika kan penuh dengan lapangan, jadi lapangan luas dan kegiatannya di lapangan itu. Ya, semuanya kita punya waktunya habis. 20 menit lagi untuk mempersiapkan. Masih 20 menit. Itu jatah untuk menyusun resiko dan RTL baru. Anggap aja udah selesai, Pak. Saya yakin udah selesai karena udah dibicarakan kemarin. Jadi ini seru banget nih. Tadi kan gara-gara Bu Aisyah ini, jadi akhirnya ternyata keluar semua nih. Ini ada instruktur pramuka prasiaga. Bu Aisyah tinggal lihat aja di Bu Rina dan Bu Heni, bongkar semuanya. Kemudian tadi ada yang Bu Nung ya belum ngebahas bahwa bagaimana ketika RPP diferensiasi tadi itu bisa nggak dimasukkan ke kurikulum sendiri di sekolahnya. Itu bisa banget. Kita semua itu bebas untuk mengembangkan kurikulum kita sendiri. Bahkan teman-teman kemarin syarat kalau mau ikut pelatih ahli guru penggerak itu syaratnya harus punya, sekolahnya harus menerapkan kurikulum sendiri hasil modifikasi atau kurikulum internasional. Jadi teman-teman selain kita mengikuti kurikulum yang ada dari kementerian, silakan kembangkan kurikulum khas sendiri. Kalau bisa sih tiap sekolah punya khas sendiri gitu, yang itu jadi unggulan juga. Nah, itu. Jadi silakan Ibu Nung dan teman-teman yang lain walaupun sekolah negeri juga sangat terbuka untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, dan itu bisa jadi satu aset juga. Dan kebetulan kementerian
kementerian kita juga kali ini memberikan peluang yang sangat luas sekali untuk mengeksplorasi, kemudian berinovasi tentang bagaimana kita memerdekakan sekolah kita masing-masing. Ibu-ibu semuanya, karena Pak Mamun sampai detik ini juga belum dikembalikan oleh penculiknya, jadi kita akan langsung saja. Antrian 2. Nah, nanti di antrian RTL Pak kabur Pak. Mungkin belum selesai RTL-nya, takut interogasi. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi ini sebetulnya sudah yakinlah nggak akan banyak yang revisi ya. Tinggal RTL yang sudah ibu-ibu buat. Ini juga bahan yang mungkin nanti harus disampaikan. Silakan difinalisasi. Nanti ada format resiko yang mungkin bisa ibu-ibu kerjakan. Coba saya share dulu deh. Oke, saya sambil share screen ya. Teman-teman, ini mungkin kali kita terakhir ya untuk diskusi di sini. Oke. Berubah pan peragat mandi mangin. Maaf kepental. Bentarnya saya bisa. Ayo Pak, kita bully Pak Pamun Pak. Dibully dulu Pak Pamunnya Pak. Bagian bundong ngebully mah jagonya coba. Wis pan peragat mancing maning Kak, bisaan Kak. Udah saya mah idem aja deh, percaya deh, idem aja, idem. Kan mau hidup-hidup. Idep, paling idep. Hidup panik. Sudah muncul Bapak Ibu? Udah. Udah. Oke, pertama nanti silahkan ini dikerjakan. Jadi program RTL yang sudah dibuat tadi tinggal masukkan di sini. Atau mungkin sudah ya 8 ya. Ini formatnya mirip 8. Sama nggak sih Pak? Dengan Manajemen resiko program sekolah, manajemen resiko pengembangan. Oh, manajemen resikonya Bu Hen. ya ini Mana? lebih ke mengangkat manajemen resikonya. Udah muncul belum? Yang ini share aja Pak ke grup Pak, yang ini Pak. Filenya ada nggak Bapak? Ya Di-share. tuh, ini PDF ini. Iya, enggak ini PPT, Iya, di-share aja. Ntar saya kirim ya di chat.